Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, sebelum Rasulullah SAW menyebutkan atau mendapatkan wahyu dia sebagai Nabi, Rasulullah SAW sudah berteman dengan Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, selain mereka bersama-sama orang Quraisy, ya, masih ada jalur saudara, walaupun di kakek yang keenam, tetapi mereka sama-sama pedagang dan orang yang tinggal di satu kota yang sama di negeri Arab. Abu Bakar mendengar dan melihat apa yang ada pada Rasulullah SAW dari kejujuran, dari akhlak yang tinggi yang tidak dimiliki orang-orang Quraisy lainnya. Maka ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan atau menyebutkan dia sebagai Nabi, sama sekali tidak ada yang keraguan, karena selama ini dia betul-betul tahu bagaimana Rasulullah SAW. Disebutkan pula persahabatan Rasulullah SAW bukan hanya persahabatan biasa, ya, tapi persahabatan yang akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an menikahkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW itu adalah pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, Rasulullah dia telah datang Jibril beberapa kali memimpikan tentang Aisyah, bahkan dikatakan dia akan menjadi istrimu di surga. Sebelum Rasulullah SAW mengakadkan diri dengan Aisyah radhiyallahu an, dia bukan hanya seorang sahabat, bukan hanya seorang teman, tapi dia kerabat dekat Rasulullah SAW dan dia pembela Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya ketika ditanya, siapakah manusia yang Ali pernah ditanya, ya Ali, siapakah manusia yang paling berani? Ditanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang paling berani itu adalah Abu Bakar. Atau dalam riwayat lain dikatakan Ali yang bertanya kepada orang-orang, kalian tahu nggak siapa yang orang yang paling berani zaman Rasulullah SAW? Maka orang-orang mengatakan engkau ya Ali, karena engkau selalu menjadi orang yang duel. Jadi kalau dalam perang dulu di zaman Rasulullah SAW, dan itu di zaman itu kalau perang, sebelum pecah perang, semua pasukan harus baris di barisannya masing-masing. Di barisannya masing-masing, nanti setiap pasukan atau setiap kelompok musyrikin dan kelompok muslimin mengutus satu orang untuk berduel di tengah. Itu selalu terjadi. Dan di kalangan Rasulullah SAW selalu diutus untuk berduel, membuka peperangan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi biasanya yang didahulukan untuk berduel ini pasti adalah pasukan yang bisa membuat gentar musuh, yang dengan pukulannya, dengan ketangkasannya, dengan kehebatannya bisa meyakini musuh itu gentar. Begitupun musuh akan mengutus pasukannya untuk berduel, ini adalah pasukan yang terbaik, yang terdidik, yang memiliki keahlian lebih daripada yang lainnya. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib badannya kurus, tetapi kekurusannya dia mampu memegang pedang, yang pedang itu berat, jika disabet atau ditebas ke musuh, maka pakaian baja musuh terbelah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Subhanallah. Kita mungkin ngangkat pedang besinya saya belum bisa, Pak. Apalagi nebas besinya, subhanallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu sahabat yang berani. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa yang paling berani Abu Bakar As-Siddiq? Karena ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan atau menyebutkan dia Nabi, Ali bin Abi Thalib ketika itu hanya diam. Dia anak muda yang cuman beriman tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW mulai dipukuli di depan Ka'bah, nggak ada berani yang membela Rasulullah SAW. Karena yang memukuli ketika itu tokoh-tokoh besar, orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak. Siapa yang paling berani ketika itu membela Rasulullah SAW sampai memukuli orang-orang yang memukuli Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menarik mereka sambil mengatakan, apakah kalian ingin memukuli orang yang mengajak ibadah kepada Allah? Artinya dia terang-terangan, apa salahnya dia mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat dikatakan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia orang yang paling berani karena dia juga ketika kaum muslimin masih mencapai sekitar 38 orang. 38 orang. Itu 38 orang bukan orang-orang yang menjadi penguasa. Rata-rata ketika di awal Islam 38 itu masih orang-orang lemah. Lemah dari sisi apa? Ada yang lemah dari sisi kedudukan karena sebagian mereka budak yang dilepaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lebih daripada 7 orang yang menjadi budak disiksa. Jika Abu Bakar lewat di depannya, Abu Bakar bayar agar dia lepas. Akhirnya masuk Islam. Belum lagi wanita, belum lagi anak kecil. Mungkin orang yang dianggap yang dewasa, memiliki harta, itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Dari 38 orang ini, Abu Bakar As-Siddiq sudah mengatakan, ya walaupun di dalamnya ada sahabat-sahabat yang mulia yang lain, tapi umumnya belum menjadi kekuatan yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, sudah terang-terangan saya dakwah kita. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kita masih lemah, kita masih sedikit. Ketika itu dakwah masih bersembunyi di rumah Darul Arqam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tampakkan dakwah kita. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada yang pertama kali khutbah di depan orang musyrikin di samping Ka'bah terang-terangan tentang tauhid sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq khutbah di samping Ka'bah tentang tauhid di awal Islam. Semenjak itu terang-terangan. Memang orang mengatakan juga ada zamannya Umar terang-terangan. Kalau zamannya Umar terang-terangan, Umar nantang. Siapa yang mengganggu Rasulullah, hadapannya sama aku. Artinya dia menantang, betul-betul ingin front. Gak boleh ganggu lagi. Kalau Abu Bakar bukan, ini yang kubawa, ini yang tauhid, ini yang benar. Maka ketika itu orang-orang semuanya, sampai dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Abu Bakar mengucapkan tentang tauhid itu di depan Ka'bah, sebagian kaum muslimin segera atau agak berpencar. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sini, ada yang karena mereka sedang khawatir nih. Kalau ternyata semua disergap, mati kita. Cuma 38 orang. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap menyebutkan dan dia mengajak orang-orang ketika itu untuk mendengar bahwasannya apa yang dibawa Muhammad ini adalah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Bakar, apa kau biarkan orang-orang menghina Tuhan-Tuhan kami, Abu Bakar? Maka Abu Bakar tetap mengatakan dia adalah utusan Allah. Dia mengajak kepada tauhid. Keberanian Abu Bakar itu terbukti. Buktinya apa? Banyak sekali bukti tentang keberanian Abu Bakar. Dia bukan hanya berani secara fisik, bukan berani secara mental. Dia berani secara harta, kehormatan, fisik. Apapun dia pertaruhkan untuk bisa bersama Rasulullah SAW. Tidak ada satu riwayat pun dalam sebuah peperangan Abu Bakar tidak pernah ikut. Gak ada. Semua peperangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ikut. Bahkan dalam sebuah perang Badar disebutkan ketika itu siapa yang Rasulullah SAW berada di sebuah tenda, atau mungkin kita bilang ya mungkin tenda yang tempat dia bernaung sebentar. Karena para sahabat semua mengatakan sudah bagi tugas tentang peperangan ini, sampai akhir dikatakan siapa yang akan melindungi Rasulullah kalau ada orang mendekat kepada Rasulullah. Maka ketika itu yang pertama kali mengatakan aku akan melindungi Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam riwayat dikatakan, diceritakan oleh para sahabat, aku melihat tidak ada seorang pun akan mendekat kepada tendanya Rasulullah kecuali pasti ditebas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orang yang tidak pernah takut akan kematian. Perhatikan, bukti keberanian Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika semua orang takut untuk bersama dan membela Rasulullah, karena Rasulullah menjadi target utama. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang mendapatkan Muhammad dan kepalanya dalam keadaan terpenggal, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar berdua, maka dia akan mendapatkan 200 ekor onta. Dia menjadi target. Kalau kita kali saja, 1 ekor onta yang termula 15 juta, Pak. 100 ekor onta? 1,5 M. Yang tadi nggak berpikir jahat,
Kalau dikasih iming-iming 1,5 M, jadi jahat orang. Yang tadi nggak berpikir untuk mau bantu kaum musyrikin, tapi dengan sayembara ini semua akan berpikir. Bukan masalah agama lagi sudah masalahnya. Masalahnya dunia. 2 orang dia dapat 3 M, 3 miliar dia dapat. Abu Bakar As-Siddiq rela dia bersama Rasulullah SAW di dalam gua. Bukankah itu keberanian? Ketika malam itu Rasulullah SAW ingin dibunuh. Sudah ini beraneka ragam cara mereka ingin menghalangi dakwah Rasulullah. Ini ketika mau hijrah. Ketika mau hijrah sudah. Akhirnya Rasulullah SAW mereka sepakat ingin menggerbek dan membunuh Rasulullah. Tapi ternyata malam itu juga, karena Abu Bakar selalu tanya kapan nih kita hijrah, kapan nih kita hijrah, sampai dikatakan nanti, sampai datang perintah Allah. Ternyata perintah Allah datang malam itu. Malam itu datang perintah Allah memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk hijrah. Datang dia ke rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sekarang saatnya. Bagaimana ya Rasulullah? Sekarang saatnya kita tinggalkan Mekah. Apa dia bilang? Mari kita pergi ya Rasulullah. Nggak dia bilang nanti dulu, dagangan belum selesai. Nanti dulu, ini anak belum ada nitipin ke siapa. Enggak. Nanti dulu, ini bagaimana urusan ada bisnis. Enggak. Sekarang ya Rasulullah. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya usaha, dia punya perkebunan, dia punya peternakan, dia tinggal semuanya. Apa dia pikirkan? Saya harus bersama Rasulullah. Jalan dia bersama Rasulullah SAW untuk pergi hijrah. Ini bukti keberanian dia. Ketika itu yang kita katakan dia menjadi target. Siapa yang bisa mendapatkan dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Akhirnya dia bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam gua yang kita tahu bersama. Gua yang di atas gua Jabal Nur. Itu ternyata Masya Allah, kalau kita pergi ke sana kita lihat itu tempatnya curam. Jadi untuk masuk ke dalam gua itu harus ke puncak gunung dulu. Dari puncak baru agak turun sedikit ke bawah. Dan itu curam, barulah masuk ke dalam gua. Itu tempat yang sulit dimasuki sebenarnya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah masuk ke sana bersama Rasulullah SAW. Bukan Jabal Nur ya, ini Jabal Thur, di Jabal Thur. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika itu masuk ke dalam gua ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Rasulullah masuk, Abu Bakar As-Siddiq berusaha menutupi semua lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut dengan kainnya. Kain dia yang dia robek. Sampai ada satu lubang yang sudah kehabisan kain dia. Kalau dia robek juga bajunya akan banyak robek. Maka dia tutup dengan jari jemarinya agar Rasulullah SAW tetap bisa aman dari hewan. Dalam sebuah riwayat dikisahkan di dalam buku-buku sejarah, ternyata di lubang itulah ternyata ada hewan yang menyengat dia. Sambil dia tahan sengatan hewan tadi karena dia khawatir Rasulullah SAW terbangun, sampai dia keringatan untuk menahan hewan yang sedang menyengatnya agar Rasulullah SAW tetap dalam tidurnya. Orang-orang musyrikin datang. Allah sebutkan di Quran, orang musyrikin datang untuk mencari Abu Bakar dan Rasulullah SAW naik ke atas gunung. Mereka melihat ada jejak kaki atau ada jejak, atau mereka melihat ada sesuatu yang mencurigakan di gunung itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Isnani idhuma fi ghar." 2 orang ketika mereka di dalam gua. Id yaqulu li sahibih, ketika Muhammad berkata kepada temannya. Sahibi maksudnya di sini siapa? Abu Bakar. Berarti ini Allah menyebutkan bahwasannya Abu Bakar adalah sahib. Yang lain itu, sahabat yang lain itu mengatakan akulah sahabat Rasulullah. Kalau Abu Bakar, Allah lah yang mengatakan dia sahabatnya Rasulullah. Ini keutamaan yang besar. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Keadaan ini keadaan yang sangat genting. Kata para ulama, ini menunjukkan keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat lain dikatakan, ya, ada sebuah ketika Rasulullah SAW sedang sholat, lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth bin Abi Mu'ayth mendatangi Rasulullah SAW. Di waktu itu Rasulullah salat. Dia mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia cekik Rasulullah SAW dengan kain ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian Abu Bakar datang melepaskan selendang itu dari leher Rasulullah SAW dan berkata, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan La ilaha illallah. Ketika itu di hadapan kebanyakan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy ketika itu semua di depan Ka'bah. Tapi yang berani membela Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Banyak sekali kisah-kisah keberanian Abu Bakar As-Siddiq di dalam pembelaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberanian dia juga di dalam harta. Kalau tadi keberanian dia untuk mengorbankan jiwa, dia pun orang yang paling berani untuk mengorbankan harta. Karena dua sifat ini memang menjadi ciri orang Arab, dan dua sifat inilah yang menyebabkan dakwah itu akan berhasil. Yang pertama adalah kedermawanan, yang kedua adalah keberanian. Tapi kalau kita lihat dua sifat ini itu mengarah kepada satu sifat. Kedermawanan dan keberanian itu mengarah kepada satu sifat, yaitu sifat berani. Orang dermawan itu berani karena dia berani menanggung apa yang dia belum tahu. Dia keluarkan sekarang, bagaimana akibatnya nanti, saya yakin akan dapat yang lebih baik. Maka itu dikatakan orang bakhil, orang pelit itu sumbernya adalah ketakutan dan kecemasan. Kenapa dia bakhil? Kenapa dia pelit? Ketakutan dan kecemasan. Kenapa dia berani? Kenapa dia dermawan? Keberanian dan ketenangan dan keyakinan. Maka dikatakan Abu Bakar itu bukan hanya berani dalam mengorbankan jiwa, dia juga termasuk orang yang paling berani dalam mengorbankan harta. Tidak ada orang yang paling berani sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an paling berani mengorbankan harta. Dari kalangan wanita yang paling banyak mengorbankan harta untuk membela Rasulullah SAW adalah Khadijah. Dari kalangan laki-laki yang paling banyak mengorbankan harta adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai datang turun ayat pada surat Al-Lail, wa anna sa'yakum lasyatta. Adapun usaha kalian beraneka ragam. Lalu Allah sebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, orang yang memberikan hartanya, wa saddaq, dan dia membenarkan, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirul usra. Kata para ulama, surat Al-Lail ini berbicara tentang kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang Allah berikan hidayah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang Allah mudahkan untuk kebaikan? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang Allah sebutkan saddaqa? Karena dalam ayat ini. Jadi diceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat orang-orang atau melihat sebagian orang yang masuk Islam disiksa, terutama mereka yang bukan orang Arab asli, mereka yang pendatang, terlebih lagi mereka yang budak. Karena di zaman itu contoh termasuk antara Salman Al-Farisi, Bilal bin Abi Rabah. Salman Al-Farisi termasuk dibudakkan. Walaupun dia di kampungnya di Faris atau di Persia, dia orang kaya yang terhormat. Tapi ketika dia masuk ke Mekah, dan kisah Salman Al-Farisi masuk ke Mekah pun kisah yang luar biasa. Ketika dia masuk ke Mekah, dia nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara. Orang yang hidup sebatang kara seperti ini termasuk orang yang lemah di Mekah. Kenapa? Karena kalau dia diganggu, dia disiksa, siapa yang mau bela dia? Termasuk juga Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu budak dari Ethiopia yang tinggal di Mekah, yang nggak punya qabilah, artinya nggak punya paman dan anak paman yang banyak yang bisa bantu dia.
Karena di zaman itu semakin banyak kerabat, semakin banyak anak, semakin banyak keluarga, semakin besar qabilah, suku dia. Semakin besar suku dia, berarti semakin banyak yang akan diajak perang, membela dia. Dikisahkan bahwasannya setiap Abu Bakar As-Siddiq itu melihat budak-budak disiksa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu selalu membebaskan budak-budak tersebut. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Abu Bakar masuk ke dalam Islam, Abu Bakar itu mempunyai uang 40.000 dinar. Ya, kalau dinar itu umpamanya dirham, umpamanya kalau satu dinar itu adalah 3,5 gram satunya, 3 graman sekitar itu kan. Kalau dia punya 40.000, berarti 40.000 dikali 3 berapa Pak? 12.000 gram. Kalau 1 gram 1 juta, hah? Berapa? 12 triliun? Hah? Miliar. Itu semua habis dia infakkan di jalan Allah ketika dia di Madinah sisa cuma 5.000. Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, ya diriwayatkan Ibnu Katsir, bahwasannya ketika turun ayat tadi walail tadi, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sepakat para ulama, surat Al-Lail ayat 17 dan 18 dan kisah surat Al-Lail itu sepakat bercerita tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia lihat budak-budak tadi disiksa oleh orang musyrikin, maka setiap dia lihat dia lepaskan. Maka Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu macam-macam. Ada orang musyrikin yang usahanya menawan, menyiksa, ada usaha kaum muslimin yang membebaskan dan melepaskan. Maka di dalam ayat itu Allah sebutkan fa amma man a'ta, orang yang memberikan harta begini dan begitu. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang sombong, yang bakhil, merasa kaya, maka Allah sebutkan dua kelompok di situ karena memang kelompok pertama adalah Abu Bakar, kelompok kedua adalah orang musyrikin yang mereka merasa sombong dan angkuh untuk menyiksa kaum muslimin yang lemah. Maka kata para ulama sepakat ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, lihat ayat tadi. Ayat tadi Allah sebutkan tentang kalau kau berikan hartamu, kau benarkan dan kau beriman, Allah akan mudahkan engkau kepada kemudahan. Kemudahan apa yang Allah dapatkan kepada Abu Bakar Siddiq disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah belum pernah 4 nama bergabung dalam satu orang keempat-empatnya sahabat Rasulullah. Maksudnya begini, Abdurrahman ini atau Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bapaknya Abdullah sahabat, Zubair juga sahabat. Ibunya adalah Asma, anaknya Abu Bakar. Abdullah bin Zubair bapaknya sahabat. Kakeknya Abdullah berarti siapa? Abu Bakar, sahabat. Bapaknya Abu Bakar siapa? Abu Quhafah, Utsman, sahabat. Kata para ulama tidak dikumpulkan di zaman sahabat dari mulai 4 generasi semuanya sahabat Rasulullah. Kecuali keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mungkin yang lain tetap, tapi enggak 4 generasinya menjadi sahabat radhiyallahu an. Ya seperti kita 4 generasi sampai ke atas mungkin Islam semua, tapi enggak ada yang sahabat. Dia 4 ada juga sahabat yang mungkin dia Islam, anaknya Islam, cucunya Islam, tapi bapaknya bukan Islam. Ada. Tapi Abu Bakar As-Siddiq Allah berikan dia keutamaan, keluarganya semua kebanyakan adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, dia berkata, Imam Abu Hurairah berkata, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku lebih daripada diberikan oleh Abu Bakar. Mendengar ucapan ini, Rasulullah mengatakan tidak ada harta yang paling bermanfaat yang diberikan kepadaku sebagaimana hartanya Abu Bakar diberikan padaku. Maka Abu Bakar mendengar ini, Abu Bakar menangis. Ini Abu Bakar juga termasuk orang yang paling mudah menangis. Dia menangis bukan karena dia takut, bukan karena dia lemah, karena dia memiliki hati yang paling lembut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika suatu hari
Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar jadilah imam. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit parah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Kenapa memang? Karena kalau Abu Bakar jadi imam, baru baca ayat beberapa nanti nangis. Cari yang lain saja imamnya. Kata Rasulullah, Abu Bakar jadi imam. Cuma nanti kita akan bahas kenapa Abu Bakar menjadi imam, karena dia memang sahabat yang paling lembut hatinya, paling tinggi ilmunya. Apa yang tidak dilihat orang lain dia melihatnya sehingga dia tersentuh dalam jiwanya. Itulah ilmunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ketika Rasul mengatakan tidak ada harta yang bermanfaat sebagaimana harta Abu Bakar padaku. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah saya dan harta saya adalah untukmu? Artinya semua yang kupunya itu buat kamu ya Rasulullah. Jiwaku untukmu, hartaku untukmu. Ketika ada suatu hari dikatakan, ya Umar, siapa orang yang paling kau cintai? Ya Rasulullah, engkau menjadi orang yang paling kucintai kecuali diriku. Kata siapa ini? Umar. Artinya engkau masih lebih kucintai, engkau kucintai tapi aku juga cinta diriku. Kalau Abu Bakar tidak. Ya Rasulullah, diriku dan hartaku semua untukmu. Maka ketika Umar itu Rasul mengatakan, ya Umar, tidak kau beriman sampai kau jadikan aku lebih kau cintai. Ya Rasulullah, saat ini aku mencintaimu daripada diriku sendiri. Tapi artinya ada fase Umar itu. Kalau Abu Bakar tidak. Dari awal sudah mengatakan, ya Rasulullah, diriku dan hartaku itu untukmu semuanya. Maka diriwayatkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah bawa setengah hartanya untuk dia sedekahkan berperang, karena perang itu butuh dana yang besar. Perang itu butuh dana yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa setengah hartanya ke Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, ya Umar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Ya Rasulullah, ku sisakan buat keluargaku sama seperti yang ku berikan untuk di jalan Allah. Artinya sama, setengah-setengah. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya dia bawa. Ya Rabb. Sampai dikatakan, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Ku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Ketika itu Umar mengatakan, sudah, aku yakin aku nggak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam sedekah dan dalam kebaikan. Walaupun para ulama membahas, bolehkah orang selain Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya? Ini kadang-kadang suaminya semangat, infakin semuanya, begitu pulang berantem sama istri. Ini pun menunjukkan bahwasannya istri dan anaknya semuanya sama. Ketika dibawa semua harta ke Rasulullah, nggak ada istrinya protes, anaknya protes, keluarganya protes, nggak ada, semua diam. Apa yang ditinggalkan untuk mereka? Allah dan Rasul. Berarti dia pun mendidik keluarganya dengan didikan yang baik. Walaupun kita nggak mengingkari, ada istri yang diceraikan oleh dia karena tidak mau masuk Islam, termasuk ibunya Asma. Ketika Asma berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku wahiyya raghibah. Dia pengen dunia, tapi dia musyrik. Rasulullah mengatakan, sambung silaturahmi kepada ibumu. Artinya Rasulullah tetap mengizinkan. Di sini pun kita pelajari bahwasanya Abu Bakar memang pernah menceraikan istrinya, tapi karena masalah agama, gak mau ikut dengan agamanya Rasulullah SAW. Dia sudah, jangankan istri, dia bilang anaknya saja Abdurrahman, dia katakan, kalau seandainya di peperangan itu aku ketemu kamu, aku nggak berpaling darimu. Itu anak, bagaimana dengan istrinya lagi? Dalam sebuah riwayat lagi, ya riwayat yang banyak, suatu hari disebutkan dalam riwayat Baghawi dalam tafsirnya Ibnu Asakir dan dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, di sana ada Abu Bakar yang dia memakai baju jubah yang berlubang. Ya, ini walaupun cerita ini sebagian dilemahkan para ulama. Di bagian dadanya, kala itu Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, mengapa saya melihat Abu Bakar memakai jubah yang berlubang di bagian dadanya? Rasul menjawab, dia telah menginfakkan hartanya untukku sebelum dibukanya kota Mekah. Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan salam untuknya. Dia berkata, katakan kepadanya, apakah kau rela dengan kefakiranmu atau kau tidak suka? Jadi Abu Bakar itu fakir gara-gara banyak hartanya untuk Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat ini kata Abu Bakar, ya aku rela terhadap apa? Apakah saya tidak rela terhadap Tuhanku? Saya rela, saya rela, saya rela.
Dalam sebuah riwayat, dia itu banyak orang-orang yang dia infakkan dalam hidupnya. Artinya banyak orang yang bergantung hidup kepada dia. Dia berikan kehidupan. Termasuk salah satunya adalah kisah Mistah. Mistah dan ibunya ini memang masih kerabat, tapi bukan kerabat dekat dari Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq memberikan kehidupan untuk mereka. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mistah? Mistah menyebarkan dan ikut memberitakan bahwasannya Aisyah berzina. Ibunya Mistah nggak suka kepada Mistah, marah. Sampai suatu hari ibunya Mistah ketika tersandung, dia langsung mengatakan celaka Mistah. Aisyah bingung, ya Ummul Mistah, kenapa kau katakan celaka Mistah? Dia ikut perang, dia sahabat Rasulullah, disebutin sama Aisyah keutamaannya. Padahal yang menyebutkan celaka siapa? Ibu kandungnya sendiri. Maka Ummul Mistah mengatakan, ya Aisyah, kau nggak dengar apa yang diucapkan Mistah tentang dirimu? Kata Aisyah, aku nggak tahu. Padahal ini sudah sebulan isu berkembang. Sebulan isu berkembang, Aisyah nggak tahu isu itu tentang diri dia. Ini menunjukkan Aisyah pun orang yang menjaga diri dari pergaulan. Ya. Kalau orang sekarang, ya subhanallah, per detik langsung keluar berita itu. Aisyah nggak tahu ada apa. Disebutkan Mistah mengatakan begini dan begitu. Aisyah langsung terpukul, tambah sakit. Singkat cerita, Abu Bakar marah kepada Mistah. Sampai Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan lagi memberikan infak kepadamu. Artinya nggak menghidupkan kamu lagi. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kau mau dimaafkan oleh Allah? Maka maafkanlah mereka. Maka kata Abu Bakar, ya Allah, aku ingin ampunanmu, aku ingin maaf darimu. Dia maafkan Mistah dan dia lagi infakkan Mistah radhiyallahu an. Ini kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat yang tidak pernah takut dengan kemiskinan dengan infaknya, dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada satu kisah orang yang banyak berinfak menjadi fakir. Tidak akan pernah ada. Tapi kalau kita kumpulkan orang yang berinfak menjadi kaya, itu banyak. Tapi kalau kita kumpulkan cerita orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang bakhil, Allah jungkir balikkan menjadi orang yang hancur, banyak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika pindah ke Madinah, apa yang dia bawa? Kebunnya dia tinggal, rumahnya dia tinggal. Yang dia bawa cuman apa yang bisa dia bawa di tasnya. Ketika itu dia hijrah, nggak mungkin dia bawa banyak-banyak karena dia pun bersembunyi dari orang-orang musyrikin. Nggak banyak yang dia bawa. Tapi apakah ketika dia di Madinah memulai dari nol lagi? Apakah dia menjadi fakir, miskin? Dia menjadi orang kaya lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena rizki itu kalau sudah Allah takdirkan dan Allah tuliskan tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah tertinggal. Tapi masalahnya tinggal keyakinan. Tinggal keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqta fa huwa yukhlif." Apapun yang kau infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan. Diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Ya, itu tadi sedekah yang kita katakan. Akhirnya kesimpulannya, ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh harta, apakah ini boleh bagi selain Abu Bakar? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menginfakkan seluruh harta kecuali untuk Abu Bakar saja. Jadi kalau kita sekarang begitu dengar cerita Abu Bakar pulang, Ustaz saya mau infakkan, jangan antum nggak usah. Kenapa Ustaz? Bisa jadi hari ini antum semangat, habis dengar cerita 2 hari 3 hari antum nyesel, tapi uang udah keluar semua. Karena iman kita ini Yazid yang kusnya naik turunnya luar biasa. Kalau Abu Bakar begitu dia melakukan nggak pernah dia menyesal. Bahkan semakin hari dia semakin bahagia dengan apa yang dia pernah lakukan untuk membela Rasulullah SAW. Maka itu para ulama mengatakan tidak boleh atau tidak dianjurkan bagi orang selain Rasulullah SAW atau sebagai lain Abu Bakar menginfakkan lebih daripada setengah atau seluruh hartanya. Nggak boleh. Maka itu ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah aku infakkan seluruh hartaku. Jangan, banyak. Ya sudah ya Rasulullah 2/3 hartaku. Jangan. Ya Rasulullah setengah. Jangan. Ya udah 1/3 ya Rasulullah. Ats-tsuluts katsir kata Rasulullah. 1/3 itu banyak kata Rasulullah. 1/3 itu banyak. Nah, kita kan senang kalau dengar 1/3 banyak, berarti 1/3 istirahat. Iya, kita begitu memang. Ya itu memang jiwa kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia
jika mendapatkan sesuatu dan sangat bahagia jika sesuatu itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka banyak sekali peperangan-peperangan, dakwah-dakwah Islam, kebutuhan-kebutuhan Islam yang ditopang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga Utsman bin Affan. Begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga termasuk sahabat kaya. Tapi apakah dia pernah tinggal atau pernah meninggalkan Rasulullah SAW karena kesibukan dunia? Enggak. Apakah pernah Abu Bakar pernah sekali aja absen nggak ikut perang karena kesibukan dunia? Nggak pernah. Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang kaya, yang penuh dengan kedermawanan, yang dia wakafkan sampai hari ini wakafnya masih ada, menjadi hotel-hotel, sebagian hotel di Madinah itu wakafnya Utsman bin Affan. Apakah pernah karena dia kaya dia sibuk, ya Rasulullah nanti dulu sholat jamaahnya, sibuk ini? Subhanallah. Ternyata nggak ada korelasinya antara ibadah kita fokus kepada Allah dengan kekayaan. Artinya nggak ada korelasi apa? Jangan pernah berpikir kalau kita ibadah, kita duduk di masjid, kita sholat, nanti usaha kita terbengkalai. Enggak. Kalau kita rajin kerja, rajin terus fokus kepada pekerjaan, lalu sholatnya nanti dulu lagi sibuk, pasti kita kaya? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa yang Allah berikan. Allah tahu Allah berikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar juga Allah tahu akan diberikan untuk apa. Juga Allah tahu kenapa Allah nggak berikan kita, karena Allah tahu kalau kita punya banyak untuk apa. Karena Allah Maha tahu. Disebutkan lagi, ya, innallaha tabaraka wa taala khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah fakhtarahu dzalikal 'abdu ma 'indallah. Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara akhirat, maka hamba tersebut memilih Allah. Ketika mendengar ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Para sahabat yang lain bingung kenapa dia menangis. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah mengetahui ayat ini adalah untuk, atau hadis ini untuk Rasulullah, dan ingin menunjukkan bahwasannya yang maksud dengan hamba di sini adalah Rasulullah yang dia memilih akhiratnya, menunjukkan sebentar lagi Rasulullah SAW akan kembali ke akhirat. Kata para ulama, berdalil dengan ini pula kefakihan dan pemahaman Abu Bakar lebih selangkah maju daripada para sahabat yang belum memahami. Diriwayatkan juga tentang kedermawanan dari Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dikatakan jarak antara infak yang kalian berdua lakukan adalah laksana dua kalimat yang kalian ucapkan. Jadi suatu hari pernah Abu Bakar datang ke Rasulullah. Dia datang dengan harta yang banyak. Dia katakan, ya Rasulullah, dengan sembunyi-sembunyi, ini hartaku kusedekahkan, biar Allah yang membalas berapa pantasnya. Lalu setelah itu datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah. Umar bin Khattab datang dengan terang-terangan, dengan sedekah. Lalu katakan, ya Rasulullah, ini infakku dan aku berharap Allah berikan pahala kepadaku. Lalu Rasul mengatakan di akhirnya, infak kalian akan kalian dapatkan sesuai dengan kadar ucapan kalian di sisi Allah. Artinya Abu Bakar menyembunyikan, lalu dia menyerahkan pahalanya biar Allah yang tahu. Umar menampakkan, bukan Umar ria, boleh menampakkan sedekah. Boleh tidak menampakkan sedekah? Boleh. Umar menampakkan sedekahnya, bukan berarti Umar ria. Tapi Umar berharap, ya Allah, ya Rasulullah, ini sedekahku supaya Allah berikan aku pahala. Kata Rasulullah SAW, kalian mendapatkan pahala sesuai kadar ucapan kalian. Kata para ulama, di sini ingin menunjukkan Abu Bakar yang terbanyak, Abu Bakar yang tersembunyi, Abu Bakar yang termurni dalam berharap pahala dari Allah. Karena dia katakan, biar Allah yang lebih tahu berapa hak pahala ini. Jadi dia tidak mengharus, seolah-olah dari kalimat itu tidak mengharuskan aku harus dapat pahala, tidak. Allah lebih tahu tentang itu. Maka dia sedekahnya lebih banyak, dia sedekahnya lebih sembunyi, dia sedekahnya lebih ikhlas dibanding kita semuanya. Dibandingkan dalam hadis ini dengan Abu Bakar, dengan Umar. Iya, karena Umar orang yang terbaik di zaman itu. Orang yang terbaik saja jika dibandingkan dengan Abu Bakar tetap lebih baik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya kebaikan Umar bin Khattab disebutkan, maka tidak akan pernah cukup tulisan-tulisan menyebutkan kebaikan Umar bin Khattab. Tetapi seluruh kebaikan Umar bin Khattab itu hanya satu bagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, subhanallah. Betapa banyaknya kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Disebutkan juga di sini tentang kepandaian. Abu Bakar itu orang yang pandai. Dia masuk Islam di usia 40 lebih. Turun Quran sekitar berapa puluh tahun? 20 tahun. Ya tidak? 20 tahun, bertahap turun. Berarti umur 60 tahun atau hampir 60 tahun baru berhenti Quran. Dia umur 58 Quran berhenti karena Rasulullah meninggal. Tapi disebutkan para ulama dia hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau ditanya berarti dia ngahafal Quran umur berapa mulainya? Hah? Umur 40. Coba kita sini umur 40 suruh mulai hafal Quran. Alasannya Ustaz, dalam Ustaz, sibuk Ustaz, banyak pikiran Ustaz. Sama kayak saya berarti kamu itu. Abu Bakar nggak kayak begitu. Abu Bakar sampai umur 60 tahun dia hafal Quran semuanya. Dia hafal Quran. Apakah Abu Bakar nggak sibuk? Dia punya harta tadi berapa? 12 M. Ya subhanallah. Dia punya istri tadi berapa? 4. Dia punya dakwah. Dia punya anak, dia punya cucu, dia punya kebun. Hafal Quran dia? Hafal. Lalu kita, alhamdulillah. Ya, itu kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dikatakan juga dia di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang berani berfatwa. Kalau ditanya semuanya nggak pada berani. Allah nggak tahu. Kecuali 2 orang. Yang satu Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Kenapa Abu Bakar berani menjawab? Karena tidak ada setiap waktu bangun tidur sampai dia tidur lagi kecuali Rasulullah di samping dia. Dia pulang ke rumah cuma tidur sebentar, ketemu anak dan istrinya, pergi pagi subuh udah samping Rasulullah lagi. Jadi tidak ada ucapan Rasulullah SAW, fatwa Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, Rasulullah menghadapi masalah, pasti Abu Bakar di sampingnya. Itu semua ilmu, itu semua belajar. Sehingga ketika dia ditanya tentang sebuah masalah, dia akan ingat dia pernah bersama Rasulullah dengan masalah itu. Kalau seandainya ada sebuah masalah yang dia tidak tahu, dia akan kumpulkan para sahabat yang tahu. Kalau juga para sahabat nggak tahu, dia kumpulkan sahabat yang lebih banyak lagi untuk tanya siapa yang pernah mengalami masalah ini di zaman Rasulullah. Kalau ada yang menceritakan baru diambil. Tapi umumnya Abu Bakar lebih tahu daripada mereka. Ketika Abu Bakar tanya 1-2 masalah, bukan berarti mereka yang ditanya lebih tahu. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang rendah hati. Yang ditanya mungkin tahu 1 masalah, tapi dia nggak tahu 1000 masalah yang ditahu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan, ya, bukti Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling tinggi ilmunya ketika dia memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena Abu Bakar langsung mengatakan, aku akan perangi mereka yang tidak mau mengeluarkan seekor kambing yang dahulu mereka keluarkan di zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar menganggap orang yang tidak berzakat berhak diperangi. Ketika itu tidak ada satu orang sahabat pun yang memahami ayat seperti dipahami Abu Bakar. Apakah Abu Bakar salah? Akhirnya terjadi diskusi antara Umar yang lainnya tentang pendapat Abu Bakar ini, orang yang tidak bayar zakat diperangi. Setelah dijelaskan oleh Abu Bakar tentang ayat tersebut, semuanya mereka langsung dapat ilmu. Benar Abu Bakar. Ini menunjukkan Abu Bakar lebih tahu tentang memahami Quran dibanding para sahabat yang lain. Maka keilmuan Abu Bakar radhiyallahu an, keilmuan yang lebih tinggi, lebih banyak daripada sahabat yang lain. Contoh lain, kenapa Rasulullah mengatakan orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling aqra'ukum bil kitabillah, orang yang paling pandai baca kitab Allah dan orang yang paling pandai tafsir Allah. Maka ketika Rasulullah sakit, siapakah yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam? Abu Bakar. Berarti menunjukkan Abu Bakar orang yang paling tahu tentang kitab Allah. Mungkin anak-anak muda yang lain bacaannya bagus, Mus'ab bin Umair bacaannya bagus, Abdullah bin Ummul Maktum orang yang buta hafalannya kuat. Mereka memang punya ilmu, tetapi Abu Bakar bukan hanya paham, bukan hanya hafal, dia tahu bagaimana mentadbikkan atau apa mentadbikkan itu?
mengaplikasikan ayat. Kadang orang tahu ayat, tahu paham tafsir, tapi aplikasinya dia bingung, pantasnya bagaimana. Abu Bakar As-Siddiq orang yang tahu bagaimana ayat ini untuk diterapkan. Maka kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang paling tahu tentang ilmu agama di antara para sahabat yang lain. Ya, sebagaimana tadi kita dalam riwayat Bukhari, ketika Rasul mengatakan Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya antara dunia dan akhirat, maka hambanya memilih akhirat. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kami menjadikan anak-anak kami dan ibu-ibu kami sebagai jaminan. Kami merasa aneh dengan tangisannya. Spontan tatkala Rasulullah memberitahukan tentang seorang hamba yang diberi pilihan, dua pilihan. Rasulullah ada orang yang diberikan pilihan itu, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling pandai di antara kami. Rasulullah kemudian bersabda, Inna min amannan nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling setia dalam persahabatannya denganku, di dalam dirinya, di dalam hartanya adalah Abu Bakar. Ini sudah langsung rekomendasi dari Rasulullah SAW. Walau kuntu muttakhidan khalila ghair rabbi, kalau seandainya aku boleh mengambil khalil. Khalil itu kecintaan di atas cinta. Jadi ada sahabat, ada kecintaan, ada khalil, ada habib, ada khalil. Khalil itu kecintaan yang bercampur, yang tidak mungkin bisa terpisah. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku diizinkan mengambil khalil, aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai khalilku. Ini keutamaan yang besar tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, sudah 1 jam pertemuan kita. Qadarullah. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan biografi Abu Bakar As-Siddiq hari ini, tapi insyaallah kita masih akan lanjutkan lagi tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akan turun ayat-ayat yang ayat-ayat itu memuji, menyanjung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah musta'an. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.